Halo, selamat datang di podcast Gajian, podcastnya Makin Mahir. Masih bareng kita berdua, ada saya Budi dan juga Saya Dino. Mas Dino. Hari ini kita mau ngobrolin soal interview. Setelah kemarin kita ngasih beberapa tips-tips pertanyaan interview yang paling sering ditanyakan. Udah 2 part gitu. Udah 2 part tuh. Terus tips cari kerja untuk fresh graduate, tips interview gaji. Nah, di sesi interview itu yang nggak kalah menarik itu biasanya ini Mas, mengamati tipe-tipe orang ketika mau interview. Oke. Sebagai orang yang sering ngadepi calon karyawan ketika mau interview, pasti banyak dong. Tipenya tuh pasti banyak. Kayak gimana? Setiap orang kan punya kepribadian sendiri-sendiri, caranya sendiri-sendiri. Baik mereka sadari atau tidak. Betul. Nah, ini berdasarkan pengalaman Mas Dino, bisa jadi nanti ada pengalaman dari saya sebagai orang yang pernah ngadepi orang interview dan juga pernah interview. Karena kan kita juga karyawan. Iya, kita kan? juga pernah interview. Iya, kita kan juga pernah cari kerja, kita juga pernah interview gitu. Nah, biasanya yang paling umum dulu deh. Tipe orang yang paling umum ketika interview tuh tipenya kayak gimana Mas Dino? Oke, ini saya bicara dari ini aja ya, pengalaman iya gitu dong, ya pernah pengalaman. Ya. Nggak ada teorinya juga. Ada teorinya kan? juga. Oke. Tipe-tipe karyawan yang paling sering dijumpai ketika interview biasanya sok kenal, sok dekat. Pernah gak sih yang pernah interview mungkin? Sok kenal, sok dekat. Padahal baru pertama kali ketemu tapi udah. Ya biasanya kan gini ya, biar tidak tegang ketika interview kan. Biasanya kan kandidat ketika dipanggil ke perusahaan gitu kan ditempatkan di satu ruangan ya sama kandidat-kandidat lain ya. Ini sebelum pandemi biasanya. Ya sebelum pandemi. Waktu pandemi juga ada sih. Waktu pandemi juga ada gitu ya. Udah nih satu ruangan kan kita nggak kenal ya situ Mas. Saya nggak kenal situ, saya kenal yang lain. Betul. Daripada diem-diem baik kayak gitu kan, mending ya tanya-tanya lah kayak Mas dari mana? Basa-basi aja. Basa-basi busuk. Iya nggak basa-basi busuk, tapi mencairkan suasana biar lebih akrab, biar lebih relax, tenang kayak gitu kan. Iya. Mas dari mana Mas? Namanya siapa? Pertanyaan template. Iya. Dulu sekolah di mana? Iya. Lulusan mana Mas? Mana Mas? Iya. Dah. Ini interview keberapa Mas? Ya kayak gitu kan. Pertanyaan yang paling sering ditanyain tuh ya. Iya, paling sering. Sesama pengadu nasib. Iya, sesama pengadu nasib. Ya pasti adalah 1-2 orang seperti itu pasti ada. Nah, orang-orang yang SKSD ya, sok kenal sok deket kayak gitu tuh, yang sok akrab itu biasanya kalau HR ketika menghadapi orang kayak gitu tuh biasanya kayak gimana sih? Dari HR kita lihat dulu. Sekenal sok dekat nggak cuma waktu sama kandidat lain ya, sama kandidat ya, sama HRD pun ada. Ada. Misal dia udah ngirim lamaran. Habis itu kan kadang ada yang perusahaan yang nyantumin CP-nya, kontak person. Kontak person. Biasanya aja WA, selamat pagi, selamat siang Pak, Bu. Saya sudah mengirimkan lamaran bla 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 bla, mohon sedianya untuk direview atau dilihat ya, kayak gitu. Ada. Ada yang kayak ngasih notis bahwa saya udah ngelamar loh, tolong dibaca dong gitu. Ada follow up-nya mohon dari di follow mereka. up gitu ya. Iya. Itu emang bagus Mas secara etika. Oke, kita lihat lagi dia. Kemarin kita sudah pernah bahas soal etika kan. Kita lihat dulu dia menghubungi jam berapa nih. Kalau masih jam kerja sih dan kata-katanya sopan gitu ya. Kalau saya pribadi itu nggak masalah. Itu kan namanya mereka cari ini ya. Berarti mereka ada keinginan yang lebih kan. Betul. Ada harapan yang lebih untuk posisi ini di perusahaan ini. Gitu. Berarti nggak apa-apa asal sopan. Asal sopan dan tahu waktu. Dan tidak nyepam juga. Nggak nyepam juga. Iya. Tapi kan juga HRD nggak punya kewajiban balas dong. Oh tentu. Tentu ya. Jadi silakan kirim. Tergantung HRD-nya siapa. Kalau saya sih. Ya. Kalau Mas Dino pasti itu yang cewek. Iya dong. Jadi enggak semuanya cewek cowok muda yang dewasa yang senior pasti. Biasa di depan kamera ya kayak gitu.
Oke. Iya. Jadi tipe pertama biasanya yang sering ditemuin tuh mesti ada satu sosok yang kelihatan menonjol, pengen kenal, pengen akrab gitu, pasti ada. Iya. Nah biasanya tuh kalau untuk teman-teman yang kebetulan ketemu teman seperti ini, ketemu rekan yang mau interview bareng seperti ini tuh baiknya ditanggapi aja, terus sibuk ngobrol berdua asik gitu. Atau gimana tuh Mas? Atau diem aja deh, yang penting aku harus persiapan nih karena ini interview pertama nih. Tipe pelabar kan berbeda-beda ya. Oke, kalau kita menemui orang yang sok kenal sok dekat, tapi kita tipenya pendiam nih. Tipe pendiam kan nunggu panggilan cuma diem. Sambil kalau doa. ditanya-tanya template itu tadi, kita jawab seperlunya aja. Dari mana Mas? Dari Semarang. Dari universitas mana? Dari universitas X, dari sekolah mana? Sekolah X. Habis itu udah diem lagi. Tapi dia belum tentu panik loh yang tipe pendiam ini. Karena memang orangnya pendiam aja. Karena memang tipenya gitu. Iya. Betul. Tapi ada juga yang tipe panik. Nah, ini biasanya tipe panik ini. Ya gimana tipe panik ini? Tuh? Dia nunggu panggilan interview kan untuk masuk ke ruang HRD. Yang tadi yang sok kenal sok dekat itu ya dia ngajak ngobrol kandidat-kandidat lain. Nah, yang dari si pendiam dia cuma diem. Lah kalau yang ini si membuat panik. Panik ini dia nanti ditanya apa ya? Nanti kira-kira pertanyaannya apa ya? Oh gitu. Nanti HRD-nya gimana ya? Aku nanti keterima apa enggak ya? Nanti aku udah ke interview kedua, nanti aku keterima enggak ya? Kayak gitu. Oh gitu. Nah, kayak gitu ya? Ada. Nah, pasti ada. Ketika dia ngomong sama misal sebelahnya atau kandidat lain yang awalnya tenang, malah jadi ikutan panik. Oh gitu ya. Jadi itu tipe orang yang mungkin kayak nggak prepare nggak sih sebenarnya, atau ya memang kepribadiannya memang dia seperti itu. Seperti itu. Panik. Mudah panik menghadapi satu kondisi gitu tertentu. Iya, dia nggak bisa diem tuh, nggak bisa. Nah biasanya kalau orang panik kayak gini ketika proses interview kayak gimana Mas? Ya, orang panik seperti ini ketika interview. Oke. Saya pernah menemui yang belum diundang interview udah panik duluan. Ketika di interview ada yang memang dia ketika interview dia udah siap segalanya, udah kelihatan nih, dia tuh udah di plan kalau ada jawaban seperti ini dia jawabnya apa. Kalau ada pertanyaan kayak gini jawabannya gimana? Pertanyaan gini jawaban gimana? Oke, mungkin awal-awal dia lancar nih. Tapi nanti ketika ada pertanyaan yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya, kelihatan baru dia mungkin bagi saya nggak ada sih kayak gitu. Iya, ada tipe seperti itu. Kayak gitu ya. Oke, berarti jadi yang tadi tuh ada tipe yang sok kenal, ada yang tipe yang panikan. Kayak gitu. Mungkin itu pasti akan ada ya ditemuin. Itu pasti kayak akan gitu. Ada juga ada tipe-tipe yang secara etika kurang. Gimana tuh contohnya? Pernah nemuin yang kayak gimana tuh Mas Dino? Ketika sudah interview nih, dipanggil sudah oke. Saya bersedia untuk interview. Ketika hari H kan giliran ya Mas, ada misal 4 kandidat 1 interview selesai jam sekian, jam 10. Kandidat kedua jam 12, kandidat ketiga jam 1. Harusnya kan jam 1 kan. Nah, tapi ketika udah mulai masuk ke waktunya dia, ini kan saya contoh ketika lewat Zoom ya. Betul. Online. Ketika sudah mau masuk ke room, dia tiba-tiba chat, Pak saya nggak jadi aja interview. Membatalkan di detik-detik akhir. Di detik-detik terakhir. Oh, ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Padahal udah di tahap interview ya. Udah di tahap interview, udah tinggal masuk ke room gitu aja. Mungkin oke lah kalau kita interviewnya offline di ruangan. Iya. Ya kita tinggal next kandidat selanjutnya. Tinggal masuk ruangan doang. Kita tinggal manggil yang ada di depan siapa nih masuk lah. Sementara kalau di Zoom kan kita udah dijadwalkan. Iya, betul. Kandidat pertama jam berapa, kedua jam berapa, seperti itu. Oh, ada ya. Ada yang seperti itu, tinggal masuk. Mungkin bisa jadi merasa tidak yakin di detik-detik akhir. Ya kalau itu saya nggak tahu lah. Bisa jadi. Cuman bisa jadi. Tapi sebenarnya harusnya nggak sampai kayak gitu ya. Kalau memang tidak, istilahnya tidak siap untuk sampai ke tahap itu, harusnya perlu memberitahu jauh-jauh hari atau gimana?
Ya paling tidak itu memberitahu sebelum proses interview dimulai kan bisa. Terutama lewat Zoom kan kita antre itu loh Mas, antre interview itu kan udah jamnya waiting roomnya ada. Nah, kalau seperti itu kan kalau saya pribadi sih terus terang ya kurang respect ya seperti itu ya. Karena itu menjadi tidak sopan ya, karena kan kalau interview itu kan ketemu secara profesional begitu ya, dan itu kan secara formal lah. Secara formal dan itu membatalkannya secara sepihak gitu. Dan mendadak tanpa ya sebaik akhirnya juga nggak mau tahu alasannya juga sih. Ya, sebenarnya juga merasa kalau dirugikan dia nggak jadi daftar di sini bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Cuman mungkin karena sudah di schedule, kemudian harus berubah schedule-nya karena ada seperti itu. Betul. Bisa jadi. Atau mungkin kalau interviewnya secara offline nggak datang tanpa ada konfirmasi. Iya. Bisa jadi gitu ya. Oke. Jadi tipe-tipe ternyata unik-unik ya Mas. Banyak tipe-tipe sih. Banyak ya unik-unik. Yang paling unik selain itu apa Mas? Ada lagi, saya tadi udah nyatet tapi lupa Mas. Coba lihat di HP ya. Contekan ada tuh. Jadi pengalamannya Mas Dino ditulis nih. Mungkin bukan unik ya, tapi ini yang paling membuat saya terenyuh. Tipe-tipe penyabar. Sabar. Yang kayak gimana tuh tipe sabar? Dia udah ngirim lamaran. Ya dia nggak kalau tadi kan yang sok kenal sok dekat dia follow up ya. Betul. Saya sudah mengirimkan ini. Iya. Kalau ini diem aja, udah ngirim lamaran nggak ada kabar diam. Udah interview nggak kunjung dipanggil diam. Ketika di dalam diem juga. Nggak diem juga. Ketika di dalam ya dia ya tenang, biasanya tenang dan menjawab pertanyaan, terkontrol semuanya. Terlepas itu jawaban yang bagus atau kurang bagus atau tidak itu, tapi dia terlihat tenang. Berarti pengendalian emosinya bagus tuh. Iya, penyabar dan pasrah juga. Pasrah juga. Ketika nanti sudah selesai interview, ternyata di ghosting nih sama HR, nggak dikasih kabar keterima apa nggak apa-apa. Belum rezeki ya udah cari lagi. Berarti emang satu sikap yang harus ada di setiap pelamar kerja adalah legowo. Sabar. Kalau yang nggak tahu legowo tuh artinya menerima dengan lapang dada. Pasrah. Pasrah bisa jadi pasrah gitu. Maksudnya ya udah nggak keterima ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah mungkin maksimal ya, udah maksimal dalam interview. Mungkin di kesempatan lain gitu bisa gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi ada beberapa tipe-tipe orang ketika interview. Ada yang tadi sok kenal sok deket, pendiam, panikan. Ada yang penyabar yang semuanya terkontrol dengan rapi gitu. Nah, teman-teman kalau punya cerita unik ketika interview bareng atau ketemu kandidat lain, boleh tuh ditulis di kolom komentar. Silakan tulis di situ pengalaman unik ketika interview apa. Misal ketemu teman yang nggak ada preparing sama sekali, yang berangkat ya tinggal berangkat doang gitu. Nggak searching dulu di perusahaan apa istilahnya. Yaudah dapat interview berangkat gitu aja. Atau benar-benar dapat orang yang setiap sebelum interview baca buku, baca catatan, ngafalin jawaban gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Review perusahaan, terus persiapan kalau nanti saya ditanya kayak gini jawabnya harusnya kayak gini gitu. Iya. Nah, sharing kita ini tujuannya yang pertama adalah untuk teman-teman bisa mempersiapkan fase interview itu sebaik mungkin. Iya. Jadi fase yang interview itu kan fase satu tahap menjelang diterimanya ya. Kurang lebih gitu ya. Satu rangkaian gitu ya. Itu kan bisa dikatakan fase yang krusial, fase penting setelah screening CV, kemudian interview itu kan fase krusial. Harapannya dengan kita sharing soal tipe-tipe orang interview itu teman-teman bisa menilai nih, saya itu kalau mau interview baiknya bersikapnya seperti apa gitu ya. Yang kira-kira saling menghormati antar kandidat, karena dapat teman kandidat yang sok kenal sok deket kadang mengganggu juga ya Mas. Ya tergantung orangnya juga. Ada yang memang, oh iya nih ada yang malah ada yang ngajak ngobrol malah jadi enak, ada yang malah terganggu. Jadi harus lihat situasi. Iya. Gitu ya. Oke, teman-teman itu tadi tipe-tipe
orang ketika interview bareng sama Mas Dino ini sebagai HR yang sering ngadepin orang interview, jadi ada banyak pengalaman soal itu. Nah, harapannya teman-teman kalau mau masuk tahap interview harus benar-benar dipersiapkan. Apa aja yang dipersiapkan kita bahas di segmen selanjutnya, persiapan interview sama. Nah, nanti kita bikin juga nih, kayaknya seru nih Mas, kunci jawaban ketika interview. Kunci jawaban ketika interview. Kunci jawabannya tuh kayaknya asik tuh kita bikin kayak gitu. Kita coba ya nanti ya. Kita coba ya di segmen selanjutnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Gajian, podcastnya makin mahir. Dadah semuanya.